Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh, Musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibangsa Asli BA yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, ikutan kita, panutan kita, baginda yang mulia tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah mentaati, menjalankan segala perintah beliau, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat uzma dari beliau serta mendapatkan air dari keluarga beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-23 di bulan Jumadil Awal 1444 Hijriah. Mari kita awali pengajian rutin kita pada hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan ummul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta yang pahalanya diberikan untuk seluruh ahli keluarga kita yang telah mendahului kita, juga untuk guru-guru kita dan saudara-saudara kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla, semoga dengan barokah mujizat kemuliaan dan keagungan daripada surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat, kita mohon kepada Allah semoga kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita yang masih hidup, oleh Allah selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat, baik lahir maupun batin, dengan kesehatan yang barokah untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Yang sedang sakit kita doakan semoga tetap disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah. Yang sedang susah oleh Allah diberikan pertolongan, diberikan jalan keluar yang terbaik untuknya. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Menurut keterangan di dalam ilmu fikih bahwa ada 4 macam sholat berjamaah yang imamnya itu diwajibkan niat menjadi imam. Kan kalau umpama kita melakukan sholat subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, dan isya berjamaah, imamnya tidak diwajibkan niat menjadi imam. Akan tetapi di dalam 4 macam sholat berjamaah ini, sang imam wajib niat untuk menjadi imam. Yang pertama, sholat Jumat, sholat berjamaah di dalam sholat Jumat. Itu imam diwajibkan niat jadi imam. Jadi kalau umpama imamnya tidak niat menjadi imam, maka sholat berjamaahnya tidak sah. Kenapa? Karena sholat Jumat itu disyaratkan wajib dilakukan dengan berjamaah. Kalau dilakukan tanpa berjamaah, tidak sah sholat Jumatnya. Sementara sholat fardu 5 waktu seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, status hukum berjamaahnya sunnah muakkadah, bukan wajib. Jadi artinya enggak disyaratkan dengan berjamaah. Kalau umpama sholat fardu 5 waktu disyaratkan dikerjakan selalu dengan berjamaah, berapa banyak orang-orang yang sholatnya enggak sah, yaitu orang-orang yang sholatnya selalu sendirian. Tapi kalau sholat Jumat itu berjamaah itu diwajibkan, disyaratkan, menjadi syarat sahnya sholat Jumat. Maka sang imam
wajib di dalam sholat berjamaah Jumat, ia wajib niat menjadi imam. Kemudian yang kedua, sholat 5 waktu yang diulangi atau yang mu'adah. Sholat 5 waktu yang diulangi. Boleh kita mengulangi sholat 5 waktu terlepas dari apakah ada penyebabnya dan ataupun tidak ada penyebabnya. Dibolehkan. Menurut keterangan dalam ilmu fikih, dibolehkan kita mengulangi sholat fardu 5 waktu. Baik ada penyebab, misal keraguan-raguan dalam hal masalah menghadap kiblat atau keraguan-raguan dalam hal kesucian pakaian yang kita gunakan sholat saat itu, ataupun tanpa penyebab, kita hanya ingin mengulangi sholat sekali lagi, kalau masalah itu ada keterangannya di dalam kitab Fathul Mu'in, dulu pernah dibahas. Itu namanya sholat mu'adah. Kan ada sholat adaan, ada sholat kodokan, ada sholat mu'adatan. Adaan berarti sholat fardu 5 waktu yang kita kerjakan masih di dalam waktunya, namanya adaan. Kalau kodokan, sholat fardu 5 waktu yang kita kerjakan di luar waktunya, setelah waktunya habis, namanya membayar. Kemudian sholat ada, sholat yang diulangi. Kemudian yang ketiga, sholat yang dinajarkan dengan berjamaah. Sholat mandurah bil jamaah, sholat yang dinajarkan dengan berjamaah, maka imamnya di dalam sholat tersebut wajib niat jadi imam. Kemudian yang keempat, sholat jamak takdim pada waktu turun hujan. Sholat jamak takdim pada waktu turun hujan yang diberjamaahkan. Sang imam wajib niat jadi imam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini berdasarkan keterangan di dalam kitab fikih, diterangkan alladzi yalzamu fihi niyatul imamati arba'un al-jumu'atu wal mu'adatu wal manduratu jama'atan wal muqaddamatu fil matar wal muqaddimatu fil matar wal muqaddimatu fil matar. Allati yaljamu bermula perkara yang wajib fihi di dalam perkara tersebut opo niatul imamati, niat menjadi imam, iku arba'un papat. Jadi perkara yang wajib di dalam perkara tersebut, sang imam wajib niat menjadi imam, itu ada 4 perkara. Pertama, al-jumu'atu, sholat Jumat. Sang imam wajib niat menjadi imam. Kalau sholat zuhur, kita enggak diwajibkan niat jadi imam. Kemudian tiba-tiba, umpama kita sholat zuhur awalnya sendirian, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbila qiblati adaan lillahi ta'ala, enggak niat jadi imam. Kemudian beberapa menit kemudian ada seseorang bermakmum kepada kita atau berkhutbah kepada kita, maka sah berjamaahnya, walaupun orang tersebut tadi ketika niat enggak jadi imam, sah berjamaahnya. Karena yang disyaratkan, yang diwajibkan niat itu bukan imam niat jadi imam, tapi yang diwajibkan, yang disyaratkan adalah makmum niat berkhutbah, makmum niat bermakmum kepada seseorang yang ada di depannya gitu. Jadi walaupun orang tersebut tidak niat jadi imam, jadi berjamaahnya, karena yang di belakang niat bermakmum kepadanya, niat berkhutbah kepadanya, maka otomatis nyambung. Tapi kalau sholat Jumat tidak seperti itu. Sholat Jumat si imam itu wajib niat jadi imam, sholli fardhol jumu'ati rakaataini mustaqbila qiblati adaan imaman.
Fardhu lillahi ta'ala. Jadi wajib sholat Jumat imam niat dan imam. Kalau nggak niat dan imam nggak sah sholat Jumatnya. Karena sholat Jumat disyaratkan dengan berjamaah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wal mu'adatu. Sholat mu'adah. Sholat yang diulangi. Sholat yang diulangi, kita boleh mengulangi sholat fardu 5 waktu yang telah kita kerjakan. Umpama kita sebenarnya sudah melakukan sholat zuhur dengan berjamaah. Kemudian tiba-tiba ada teman kita masuk ke dalam masjid untuk sholat zuhur, nggak ada temennya, sendirian. Nah kita boleh, walaupun kita sudah melaksanakan sholat zuhur tadi dengan berjamaah, kita boleh sholat zuhur lagi bersama teman kita supaya teman kita sholatnya jadi berjamaah. Terlepas dari apakah kita yang menjadi imam atau teman kita yang menjadi imam, atau kita yang menjadi makmum, teman kita yang menjadi imam, atau sebaliknya teman kita yang menjadi makmum, kita yang menjadi imam, boleh. Cuma disyaratkan sholatnya itu masih pada waktunya dan hanya berlaku hanya 1 kali, gitu. Tidak boleh dilakukan lebih dari 1 kali. Nah itu ada keterangannya dalam kitab Fathul Mu'in. Jadi namanya sholat mu'adah, mengulangi. Apalagi kalau umpama kita bepergian, status kita sebagai seorang musafir berpergian jauh, jarak tempuh marhalataini, jarak tempuh yang membolehkan kita melakukan sholat jamak qashar, ya kira-kira 93 km lah umpama. Kemudian kita nggak bawa salinan dan perasaan kita pakaian yang kita pakai sudah berhari-hari belum salin, mungkin kita meragukan dalam hal kesuciannya, ragu-ragu. Tapi kita tetap tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, tetap sholat lakukan pada waktunya. Namun kalau umpama ada keraguan-raguan, kita dibolehkan mengulangi sholat tersebut nanti di rumah, gitu. Namanya sholat mu'adah. Atau ragu-ragu dalam masalah menghadap kiblat. Umpama situasi kondisi kita berada di tengah-tengah lautan atau berada di tengah-tengah hutan belantara, sementara cuaca mendung, tidak ada petunjuk arah kiblat, mana timur mana barat, gelap lah, mendung gelap, gitu. Kita di tengah-tengah lautan atau di tengah-tengah hutan, kita nggak membawa kompas, sehingga kita merasa kebingungan mana arah kiblatnya. Udah aja lakukan sholat sesuai keyakinan dalam hati kita. Kalau umpama di dalam hati kita keyakinan, oh itu arah kiblat kesananya, udah ke situ. Kalau umpama ternyata salah, ya nggak masalah, karena keyakinan kita ke situ. Tapi kalau umpama kita merasa ragu-ragu terhadap sholat atau tidaknya sholat tersebut, yang dilakukan dalam hal menghadap kiblatnya hanya berdasarkan keyakinan tanpa didukung dengan perkara yang zahir, ya kita boleh nanti mengulangi sholat kita di rumah, gitu, untuk lebih memantapkan. Karena kita nggak boleh, walaupun dalam keadaan pakaian kita kotor dan kita berpendapat bahwa pakaian ini kotor, tetap manakala datang waktu sholat kita diwajibkan sholat, minimal paling tidak sholat lihurmatil wakti, sholat menghormat datangnya waktu sholat, gitu. Jadi kita jangan sampai termasuk dalam orang yang cuek terhadap datangnya waktu sholat, gitu. Jadi itu kan perintah Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wal mauduratu jamaatan. Wal manjuratu sholat manjurah. Sholat manjurah itu sholat yang dinajarkan jamaatan dengan berjamaah. Nah kalau umpama kita najar, misalnya seandainya saya sehat kembali dari sakit saya yang selama ini saya derita, saya bernajar bahwa saya akan selalu melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah sampai akhir hayat. Nah ternyata dikabul najarnya oleh Allah, orang tersebut disehatkan lagi, dipulihkan lagi kesehatannya seperti sedia kala,
dapat beraktivitas sebagaimana biasa pada umumnya orang lain. Nah, maka bagi dia selama hidupnya sampai datang ajal wajib melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, karena sudah diajarkan. Nah, kalau umpama dia sholat subuhnya berjamaah, maka dan dia kebetulan jadi imam, maka dia wajib di dalam sholat subuhnya wajib niat jadi imam. Itu maksudnya. Tapi kalau nggak diajarkan, kita sholat subuh jadi imam nggak wajib jadi imam, nggak wajib niat jadi imam. Tapi oleh karena ini diajarkan, maka niat jadi imamnya jadi wajib. Gitu. Nah, itu namanya sholat manjurah, sholat yang diajarkan dengan berjamaah. Kemudian wal muqaddimatu fil matar, yaitu sholat jamaah takdim pada waktu hujan. Umpama turun hujan lebat, turun hujan deras, gitu kan, sehingga kita harus menjamak sholat kita dengan jamak takdim antara zuhur dan asar. Jadi yang dimaksud jamak takdim itu menggabungkan dua jenis sholat seperti zuhur dan asar, digabungkan, dikerjakan dalam satu waktu. Kalau umpama sholat asarnya dikerjakan di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Tapi kalau sebaliknya, sholat zuhurnya yang dikerjakan di waktu asar, itu namanya jamak takhir. Dua-duanya dibolehkan, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Cuma ketika ditanya sama orang lain, lebih afdol mana antara jamak takdim dengan jamak takhir, maka tentu jawabannya adalah lebih afdol jamak takdim. Kalau umpama jamak takhir, nah contoh, ini hujan lebat nih. Kalau umpama saya nanti ke masjid lagi, kayaknya hujannya lebat, banyak penduduk, dan dijamak misal. Nah, dijamak, tapi jamaknya jamak takhir. Zuhurnya dikerjakan di waktu asar, zuhurnya nanti saja. Khawatir nanti, kan kita nggak tahu yang namanya kematian. Khawatirnya 5 menit menjelang masuk waktu asar datang ajal kita. Akhirnya zuhur kagak sholat, asar kagak sholat. Akhirnya kita kan nggak tahu yang namanya ajal. Makanya jamak takdim itu lebih afdol daripada jamak takhir. Dan kalau umpama kita mau menjamak takhir, kita itu disyaratkan harus niat, nggak seperti jamak takdim. Nah, tapi yang jelas baik jamak takdim maupun jamak takhir dua-duanya dibolehkan. Jadi yang disebut jamak itu menggabungkan dua jenis salat dikerjakan dalam satu waktu dengan tidak mengurangi bilangan rakaat. Nah, kalau umpama bilangan rakaatnya dikurangi 4 jadi 2, itu namanya jamak qashar. Jadi selain menggabungkan dua jenis salat, juga dikosor, bilangan rakaatnya diringkas 4 rakaat jadi 2 rakaat gitu. Tapi itu ada syaratnya. Syaratnya status kita sebagai musafir dengan jarak tempuh marhalataini, ya kurang lebih sekitar 93 km. Tapi kalau kita bepergian cuma ke Jonggol, itu nggak boleh kita sholat jamak qashar karena nggak memenuhi persyaratan. Ini jarak tempuhnya jauh, misalnya Cibarusah, Tasikmalaya, atau Cibarusah Garut, atau Cibarusah Mekah lah, boleh di jamak qashar. Baik jamak takdim maupun jamak takhir dua-duanya boleh. Jadi jamak ada dua, ada jamak saja tanpa dikosor dan ada jamak qashar. Selain menggabungkan dua jenis sholat, akan tetapi juga dikosor. Contoh, bagi seorang musafir, yakni orang yang sedang melakukan perjalanan jauh menuju suatu tempat dengan jarak tempuh mencapai marhalataini, 2 marhalah, yaitu kurang lebih sekitar 93 km, maka baginya dibolehkan untuk melakukan sholat jamak qashar selama dalam perjalanan. Misalnya zuhur di jamak qashar dengan asar, kemudian maghrib dengan isya, boleh.
Tapi ketika seorang musafir mau mengerjakan jamak qashar, posisi dirinya sudah posisi sebagai musafir. Tidak boleh kita melakukan jamak qashar sementara kita posisi masih di rumah. Kalau masih di rumah belum jadi musafir. Belum jadi musafir, kita sudah keluar daerah kita. Nah, baru kita dibolehkan melakukan jamak qashar. Misalnya kita berangkat dari Cibarusah, katakanlah jam 8 pagi. Nah, berangkatlah meluncur mobil. Kira-kira jam 12 atau masuk waktu zuhur, kita sampai di suatu tempat, kita berhenti untuk melakukan sholat jamak qashar, zuhur dan asar dengan jamak takdim. Nah, boleh kita berjamaah. Siapa yang jadi imam? Nah, berjamaah maju ke depan. Dan yang jadi imam ngasih tahu sama rombongannya bahwa kita akan melaksanakan sholat jamak takdim qashar. Jamak takdim qashar. Jadi asar ditarik ke waktu zuhur, yakni mengerjakan sholat asar di waktu sholat zuhur. Nah, itu namanya jamak takdim. Dan di qashar dua-duanya diringkas. Ya, zuhurnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, demikian pula asarnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, untuk tata cara atau kaifiat mengerjakannya, tentu yang harus didahulukan adalah mengerjakan sholat zuhur. Karena sholat zuhur yang punya waktu, jangan asar dulu, zuhur dulu yang punya waktu. Karena asar itu cuma bertamu ke zuhur, cuma bergabung lah. Maka kita laksanakan sholat zuhur dulu. Niatnya usolli fardhu zuhri rakaataini qashran majmu'an ilahil asru mustaqbil qiblati imaman lillahi ta'ala. Biasa laksanakan sholat 2 rakaat tuh. Fatihah surat rakaat pertama berdiri, Fatihah surat rakaat 2 tahiyat ayat. Salam, begitu salam kita qomat lagi, berdiri lagi untuk sholat asar. Sholat asar niatnya usolli fardhu asri rakaat majmu'an ila juhri mustaqbil qiblati imaman lillahi ta'ala. Begitu beres kita sholat jamak takdim qashar antara zuhur dan asar, kita lanjutkan perjalanan sampai tujuan. Begitu nyampe tempat tujuan, datang waktu maghrib, isya, datang waktu maghrib. Maka oleh karena kita sudah sampai datang waktu maghrib, nah kita boleh menjamak takdim qashar maghrib dan isya, karena status kita masih musafir walaupun sudah sampai tujuan, masih musafir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau umpama kita menjamak takdim qashar maghrib dan isya, berarti kita lakukan maghrib dulu. Oleh karena maghrib bilangannya cuma 3 rakaat, maka nggak bisa diqashar, cuma bisa dijamak saja. Jadi maghrib boleh digabungkan dengan isya, tapi maghrib bilangan rakaatnya jangan dikurangi, tetap 3 rakaat. Berarti maghrib hanya bisa dijamak tanpa bisa diqashar. Karena sholat fardu 5 waktu yang boleh diqashar bilangan rakaatnya adalah yang bilangan rakaatnya 4 rakaat. Oleh karena maghrib 3 rakaat, maghrib tetap butuh 3 rakaat. Niatnya usolli fardhu maghribi, jangan qashar, majmu'an langsung, majmu'an ilahil isya mustaqbil qiblati imaman lillahi ta'ala. Biasa 3 rakaat beres, qomat lagi, kemudian kita berdiri lagi untuk melaksanakan sholat isya. Nah, isyanya boleh 2 rakaat diqashar, 4 jadi 2, karena isya 4 rakaat, boleh jadi 2 rakaat. Usolli fardhu isya'i rakaataini qashran majmu'an ilal maghrib mustaqbil qiblati imaman lillahi ta'ala. Demikian tata cara melaksanakan sholat jamak qashar, baik takdim maupun takhir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau disimpulkan bahwa 4 macam sholat apabila seseorang menjadi imam, maka baginya diwajibkan di dalam sholatnya untuk niat jadi imam. Pertama,
sholat Jumat, imam sholat Jumat. Yang kedua, imam sholat mu'adah, sholat yang diulangi dan dilakukan dengan berjamaah. Yang ketiga, sholat mandurah jamaah, sholat yang dinajarkan dengan berjamaah. Dan yang keempat adalah sholat jamaah takdim. Demikian taklim kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya al-fakir, mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas dalam tahun yang mulia ini kita oleh Allah diberikan kepahaman, diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai daya, ilmu yang dapat menyempurnakan ibadah kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Para jamaah, akhirnya mari kita tutup tahun kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.